Halo semuanya, selamat datang di Meet with Young Investor 2.0. Aku Nudira, hari ini kita bakal bahas topik yang relate banget nih buat mahasiswa kayak kita. Nah, temanya adalah investasi buat mahasiswa bisa mulai dari berapa sih? Nah, di sini aku nggak sendiri nih, di sebelah aku ada narasumber kita hari ini. Boleh dikenalin, Kak? Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin aku Kolbi dari Administrasi Bisnis Angkatan 2021. Nah, kalau sekarang Kak Kobi lagi sibuk apa nih kira-kira? Kalau untuk sekarang tentunya lagi sibuk skripsian karena lagi semester 8 dan kemudian juga lagi ada kegiatan lain, coba bisnis juga sama ada proyek-proyekan juga. Oke, keren banget Kak. Nah, sekarang kita langsung lanjut aja ke pertanyaan podcast kita hari ini. Nah, pertanyaan aku nih Kak, kenapa sih mahasiswa tuh perlu mulai investasi sedini mungkin? Oke, kalau menurut aku seperti yang kita tahu investasi itu kayak pengorbanan sumber daya baik itu uang, usaha, waktu dan lain sebagainya yang dimana kita harapkan akan memberi return yang tinggi lah di masa depan gitu. Jadi kan konsepnya di sini kayak waktunya gitu, masa masa depan gitu. Jadi waktu yang menjadi item paling berharga buat investasi gitu. Makanya kenapa kita butuh untuk melakukan investasi sedini mungkin karena kita bisa untuk mendapatkan return yang lebih banyak kalau kita mulai investasi dari sedini mungkin. Karena ada teori investasi yang namanya compounding effect yang dimana itu artinya bunga berbunga. Jadi semakin lama kamu berinvestasi dan semakin konsisten kamu berinvestasi, yang dimana investasi kamu ini kamu reinvest lagi gitu. Misalkan nih investasi 1 juta, terus profit 150.000, jadinya 1 juta 150.000, yang tahun depan di reinvest lagi semuanya gitu. Dan itu bakal dilakukan secara continue gitu, terus dilakukan, itu bakal ngasih return yang sangat besar nanti jika dilakukan dalam waktu atau periode yang lama gitu. Nah, kan banyak yang bilang nih Kak, kalau investasi itu cuma buat orang-orang yang mapan secara finansial aja. Nah, kalau statement kayak gitu tuh bener nggak sih Kak? Kalau menurut aku nggak setuju sih dengan statement itu. Karena menurut aku malah justru investasi ini yang bakal membantu kita untuk mencapai kemapanan dalam finansial gitu. Jadi nggak usah takut gitu untuk mulai investasi itu. Kita nggak harus punya duit 5 juta dulu, 100 juta dulu gitu. Karena di berbagai platform sekarang perusahaan sekuritas itu udah menawarkan gitu berbagai macam kemudahan buat investor retail atau individu seperti kita gitu. Yang dimana kita bisa investasi di reksadana mulai dari 10.000 atau 100.000 gitu. Jadi ya it's okay gitu kalau kita punya dana sedikit ya kita bisa untuk melakukan investasi gitu. Oke Kak, nah menurut Kak Kolbi nih, apa sih mindset yang harus dimilikin sama mahasiswa kayak kita sebelum mau mulai investasi? Yang pertama sih jangan pernah mikir investasi ini bakal bikin cepet kaya gitu. Jadi nggak ada yang namanya bikin cepet kaya dalam semalam gitu. Tiba-tiba kayak teman-teman ngelihat FYP di TikTok ada meme coin naik returnnya sekian persen gitu. Terus kayak tiba-tiba eh seru nih bisa naik sekian persen gitu. Coba gitu. Nah kayak gitu tuh usahain dihindari karena nggak ada instrumen apapun yang ngasih return secepat itu. Dan kalau ada pun hal yang kayak gitu, itu ya murni persenan paling banyaknya itu gara-gara keberuntungan gitu. Investasi ini kan tadi udah dibilang kayak tujuannya untuk jangka panjang kan. Jadi dari awal kita tuh udah punya tujuan untuk goalsnya itu jangka panjang juga. Jadi ya kita nggak bisa berharap cepat kaya dari investasi, tapi kita bisa berharap aset kita growth dengan investasi gitu. Oke, nah kalau buat mahasiswa kayak kita nih Kak, berapa sih modal atau kayak udah bisa mulai investasinya tuh kapan gitu? Oke, modalnya ya. Kalau untuk modal investasi sendiri ya dari yang aku bilang tadi kayak dari 10.000 pun kita udah bisa investasi. Mulai dari reksadana gitu, mungkin nyoba reksadana pasar uang, reksadana saham dan lain sebagainya gitu. Dan 100.000 pun juga bisa investasi. Kalau mau nyoba saham pun kayak harga, kan kalau beli saham kan harus 1 lot gitu. 1 lot itu 100 lembar saham gitu. Nah misalkan harga per lembarnya 1.000 gitu, berarti untuk beli 1 lot kita ya butuh 100.000 gitu. Jadi ya mulai dari 100.000 ataupun 50.000 itu possible gitu buat kita berinvestasi gitu di instrumen saham, reksadana atau apapun itu gitu. Nah kan tadi Kak Kolbi udah mention nih kalau misalnya kita tuh punya duit 100.000 pun kita udah bisa Hmm. investasi nih. Nah kira-kira platform apa sih yang cocok buat mahasiswa kayak kita yang duitnya tuh nggak sebanyak itu dan nggak financial mapan gitu. Kira-kira di mana sih platform yang cocok buat kita investasi? Yang pertama platformnya itu yang pasti yang terlindungi lah, yang udah diawasi sama OJK gitu. Udah diawasi sama udah
registrasi di OJK gitu. Dan yang kedua, pilihlah perusahaan sekuritas yang paling cocok dengan preferensi teman-teman gitu. Misalkan teman-teman sukanya UI yang seperti ini gitu. Jadi ya coba di-download aja platform dari perusahaan sekuritas yang menawarkan untuk investor individu atau investor retail gitu. Jadi kita bisa coba satu-satu, nanti cocokin sama preferensi kita masing-masing gitu. Kalau udah ketemu cocoknya ya udah dipakai itu aja gitu. Terus kalau bisa, kalau misalkan teman-teman mau investasi ya mungkin dipilih untuk apa ya, perusahaan sekuritas yang nawarin fee transaksinya yang lebih rendah gitu. Itu bisa untuk memaksimalkan margin profitnya gitu. Nah, ada nggak sih Kak kayak investasi yang cocok buat mahasiswa, tapi resikonya tuh nggak terlalu besar karena kan buat mahasiswa kayak kita tuh kayak takut-takut buat mulai investasi karena resikonya besar juga. Ada nggak sih Kak kayak investasi yang cocok gitu? Ya. Sebenarnya kalau melihat dari tingkat risiko rendah, mungkin ke arah konservatif gitu, bisa ke arah reksadana misalnya, reksadana saham, pasar uang, ataupun mau ke obligasi juga bisa. Cuman kalau dari perspektif aku, kita mahasiswa itu punya privilege gitu. Kayak kita masih dikasih uang jajan sama orang tua, mayoritas ya masih dikasih uang jajan sama orang tua gitu. Jadi kita punya safety net orang tua kita gitu. Jadi kalau misalkan kita punya duitnya misalkan yang mau diinvestasiin dikit gitu, dan juga kita udah punya safety net orang tua gitu. Kalau menurut aku lebih wise kalau kita langsung coba aja ke instrumen yang punya tingkat risiko lebih gede karena bisa menawarkan return yang lebih gede juga, mungkin kayak saham atau di kripto gitu. Jadi kita bisa selama kita masih jadi mahasiswa punya privilege ini, kita bisa belajar gitu, dapat pengalaman dari itu gitu. Jadi apa ya, manfaatin lah gitu privilege sebagai mahasiswanya gitu. Oke Kak, nih kalau misalnya aku mau mulai investasi nih Kak, tapi aku tuh belum ada income dari mana-mana dan aku tuh hanya mengandalkan uang tabungan aku dari hasil uang jajan yang dikasih sama orang tua aku. Nah, kalau kayak gitu tuh tetap worth it gak sih Kak buat aku investasi? Kalau dari pandangan aku itu masih worth it karena mau seberapa pun jumlah investasi, nominal investasi yang kamu investasikan, setidaknya kamu akan apa ya, menumbuhkan kebiasaan investasinya gitu. Jadi untuk sekarang mungkin startnya ya 100.000 per bulan gitu misalnya. Tapi setidaknya kebiasaannya itu udah dibangun gitu. Jadi kamu udah punya habitnya, punya kebiasaannya, dan udah mulai paham gitu. Ini secara technically gimana gitu, fundamentalnya kayak gimana gitu. Jadi kamu udah paham gitu. Dan misalkan nanti kamu punya income yang lebih besar, kamu bisa nambah modal buat investasinya gitu. Jadi kamu nggak bingung lagi untuk proses investasinya karena kamu udah dari awal udah punya kebiasaannya gitu. Nah, kalau kayak gitu Kak, apa sih jenis investasi yang paling direkomendasiin buat mahasiswa kayak kita gini? Kalau dari pandangan aku kayak aku bilang sebelumnya, karena kita mahasiswa mending kita pilih untuk risiko yang lebih tinggi tapi tetap dipahami lagi risikonya itu gitu. Jadi kayak setidaknya kita harus paham dikit lah gitu, fundamentalnya itu kayak gimana gitu-gitu. Terus kayak karena kita mahasiswa yang punya apa ya, safety net yang bagus karena kita masih dikasih jajan sama orang tua, kita bisa milih kayak saham gitu, terus kayak kripto juga mungkin di Bitcoin gitu. Cuman kalau masih pemula banget dan takut ke fluktuasi dan volatilitas harga saham ataupun kriptonya, ya pilih di saham-saham dengan emiten yang performanya bagus, mungkin di emiten-emiten blue chip, ataupun kalau di kripto ya masuknya di Bitcoin aja gitu. Nah, kalau misalnya investasi di saham tuh yang kayak Kak lebih mention tadi kan buat pemula kayak kita tuh mending cobanya di saham atau di kripto kan Kak. Nah, kalau investasi di saham tuh terlalu beresiko nggak sih Kak untuk mahasiswa kayak kita gini? Sebenarnya kalau diukur dari berbagai macam instrumen investasi, saham itu udah masuk ke moderat ke to agresif lah. Jadi kalau untuk diinvestasikan cukup beresiko gitu. Cuman ya balik lagi, kalau ada risiko pasti ada rewardnya gitu, ada return yang bisa kita dapetin gitu. Jadi seberesiko apapun saham ya kita bisa pelajari gitu, kayak ini perusahaan ada fundamentalnya gitu. Terus kita bisa lihat dari berbagai macam aspek-aspek lain atau indikator-indikator lain gitu, sehingga itu bisa mengurangi atau meminimalisir risiko. Mungkin sedikit tips juga, kalau misalkan investasi saham gitu, kita bisa kayak mengkonsentrasikan portofolio kita gitu.
biar risikonya aman kita bisa diversifikasi, tapi diversifikasinya nggak usah yang banyak, misalkan diversifikasi sampai 3 jenis emiten gitu misalnya. Jadi diversifikasinya tepat gitu dan return yang didapatkan lebih bagus gitu. Ada nggak sih Kak kayak tips gimana caranya kita buat milih platform investasi yang aman buat pemula? Platform investasi yang aman yang tadi sih, yang harus diawasi dan udah terdaftar di OJK gitu. Karena kalau udah diawasi lembaga OJK pasti udah terjamin juga kan kayak keamanan kita untuk berinvestasi di sana dan lainnya gitu. Tapi kalau misalkan belum, itu ya pasti bahaya banget gitu. Misalkan kita investasi bisa aja dana yang kita investasikan kita nggak bisa tarik lagi atau diambil oleh pihak brokernya gitu. Makanya kita harus lihat banget gitu. Ini diawasi nggak sama OJK atau udah terdaftar nggak di OJK gitu. Nah kan kayak aku sebutin tadi kalau misalnya mahasiswa tuh terlalu sering takut sama resiko-resiko yang ada. Nah apa sih kesalahan yang paling sering dilakuin sama pemula yang baru memulai investasi dalam pas waktu mulai investasinya tuh? Yang paling sering sih FOMO paling ya. FOMO pasti sering banget. Kayak tiba-tiba udah lagi rame kripto gitu. Tiba-tiba pengen coba kripto semua. Terus rungkat gitu. Makanya kalau FOMO itu sebenarnya bagus. Cuman FOMO itu harus diiringi sama literasinya juga. Biar kita aman gitu. Jadi misalkan kita FOMO gitu. Kita jadi ada rasa penasaran kan buat mencoba misalnya. Nah, rasa penasaran itu harus diikuti sama literasi yang baik juga biar kita nggak terjerumus kayak ke investasi bodong lah, kayak investasi yang tidak terplanning dengan baik yang bikin kita jadi rugi gitu. Jadi ya balik lagi kita harus menyiapkan semuanya dan pahami risikonya juga. Terus orang investasi yang tujuannya nggak jelas gitu ya karena FOMO tadi juga. Terus apalagi ya, FOMO, terus rasa pengen cepet kaya tadi juga nggak boleh. Terus kayak yang paling penting harus konsisten juga sih kalau buat di investasi gitu. Nah kan tadi Kak Kolbi udah mention juga kalau kita tuh harus konsisten dalam berinvestasi. Nah gimana sih caranya biar kita tetap konsisten investasi walaupun uang jajan kita tuh pas-pasan? Kalau untuk konsisten itu sendiri, sebenarnya aku di awal-awal investasi pun emang susah buat konsisten gitu. Karena konsistensi itu udah masuknya ke ranah psikologi gitu kan, psikologi keuangan lah gitu. Jadi kalau untuk konsisten itu sendiri, yang pertama ya kita harus jelas lagi tujuan kita buat investasi itu apa gitu. Kayak misalkan kamu 10 tahun lagi pengen punya 1M misalnya. Dan kamu misalkan udah ada tujuan pengen punya 1M, pasti kamu nge-breakdown gitu loh. Kamu harus gini 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 gitu. Terus kamu juga harus kayak apa ya? Delayed gratification juga, kayak nunda dulu. Misalkan pengen beli iPhone nih. Tapi kayak daripada beli iPhone kan uangnya mending diinvestasiin dulu gitu. Kalau kita investasiin malah bisa beli iPhone 2 misalnya. Jadi kayak gitu-gitu, kayak delayed gratification, terus kayak menunda kesenangan untuk mendapatkan return yang lebih bagus gitu. Gitu-gitu lah. Nah kan Kak kalau misalnya mahasiswa kayak kita tuh kayak sering tergiur sama investasi-investasi yang ada di online nih. Gimana sih caranya biar kita tuh nggak gampang tergiur sama investasi bodong? Itu yang pasti literasi keuangan sih. Jadi literasi keuangan tuh penting banget gitu. Karena banyak banget. Ini kayak ada data dari BI gitu. Jadi ada namanya inklusivitas gitu, kayak berapa banyak orang yang nyemplung ke apa ya? Ke lembaga keuangan ataupun misalkan ke platform-platform investasi. Tingkat inklusivitasnya tinggi, tapi literasi keuangannya rendah. Makanya banyak orang-orang yang rugi, main saham rugi, main ini rugi, terus terjerat ke investasi bodong. Karena mereka nggak riset dulu, nggak literasi keuangan dulu, nggak mengedukasi diri dulu. Jadi makanya kita sebelum apapun itu, sebelum melakukan sesuatu ya kita harus tahu dulu gitu, harus literasi dulu. Ini tuh ngapain sih sebenarnya gitu. Ini sih baik gak sih sebenarnya, risikonya kayak gimana sih gitu. Jangan ujuk-ujuk ditawarin kayak kita pasti ngasih return 10% setiap bulannya gitu. Jangan langsung kayak kegiur aja gitu.
kan susah juga, kayak misalkan nih ada orang nawarin 10% per bulan setiap bulannya gitu. Ya pasti orang-orang udah mau dan pada kaya semua kan kalau kayak gitu gitu. Makanya kita ya harus ini sih, literasi keuangannya harus ditingkatin lagi gitu. Nah, Kak, kalau misalnya nih, kalau nanti kita butuh uang mendadak nih Hmm. misalnya, gimana sih cara kita cairin investasi tanpa rugi besar? Kalau gitu, makanya kalau kita mau investasi, kita harus pakai yang namanya uang dingin. Jadi ya kita harus pisahin yang mana uang untuk kebutuhan primer kita udah siap-siapin gitu. Mungkin bikin budgeting dan lain sebagainya. Terus ya misalkan terjadi hal nggak keduga, ya bikin dana darurat gitu. Mungkin secara teori kan ada yang bilang kalau bikin dana darurat itu 6 kali dari penghasilan gitu, atau mungkin kita uang jajan lah misalnya. Tapi menurut aku sih nggak terlalu perlu untuk itu gitu. Jadi setidaknya teman-teman recap aja kira-kira apa pengeluaran nggak terduga yang kemungkinan terjadi gitu. Ya udah bikin aja dari sana gitu. Jadi setidaknya kita punya cash yang siap dikeluarin buat itu gitu. Jadi untuk investasi ini nggak bakal terlalu terganggu gitu. Karena kita udah punya dana daruratnya juga sebagai liquidity asetnya gitu. Kalau Kak Kolbi nih waktu awal-awal investasi tuh mulainya dari platform apa sih, Kak? Platform investasinya. Iya. Aku dulu awal banget pakai iPod. Hmm, Dari SMA dulu pakai iPod awal-awal karena kalau dulu nggak salah di tahun 2020 kalau nggak salah ya. Itu emang yang baru ada untuk yang ramah buat investor individu dengan budget kecil, iPod kalau nggak salah. Jadi aku dulu makanya iPod, sekarang make Mandiri juga, make Stockbit, Ajaib dan lain juga. Nah, kalau misalnya waktu dulu nih, Kak Kolbi tuh mulai investasi emang karena kayak tertarik atau kayak ya coba-coba dulu aja deh. Emang tertarik. Jadi awalnya banget itu di kelas 10 apa kelas 11 gitu. Ada mata pelajaran tentang saham gitu. Jadi aku udah mulai tertarik dari itu gitu. Cuman waktu itu kalau nggak salah si gurunya nyaranin ya bikin akunnya itu yang masih harus ke galeri investasi gitu. Jadi masih belum ada yang online kan. Jadi kayak masih susah buat daftarnya. Tapi pas kelas 11 apa kelas 12 gitu udah tahu ternyata ada iPod, Bibit gitu-gitu, jadinya daftar sendiri terus cobain gitu. Terus ya pas udah cobain sambil belajar juga. Ya gitu sih. Nah, ada nggak sih Kak pesan buat mahasiswa-mahasiswa kayak kita nih yang mau masih ragu atau takut nih mau mulai investasi karena resiko Hmm. yang terlalu besar dan lain-lain? Kalau dari pandangan aku, daripada kita menyesal gara-gara kita nggak nyoba sekarang, ya udah mending kita sakit hati gara-gara rugi aja. Karena nggak enak gitu. Misalkan gara-gara ragu, takut, tiba-tiba di masa yang akan datang kalian flashback lagi gitu. Coba aja gue mulai dari dulu gitu. Coba aja dimulai dari dulu atau coba aja dibeli dari dulu gitu. Jadi rasa penyesalan itu kayak ya nggak bisa diulang juga gitu loh, kayak ya nyesal nggak ngubah apapun gitu. Makanya daripada kita menyesal atas apa yang nggak kita coba, mending dicoba aja gitu. Kita coba dulu, kita pelajari dulu. Kalau emang bukan bagian kita ya udah ditinggalin gitu. Karena kita setidaknya udah mencoba gitu, udah coba pelajari dan ya balik lagi ke preferensi orangnya apakah cocok atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya Kak Kolbi bisa balik nih ke masa-masa awal Kak Kolbi kuliah, investasi apa sih yang Kak Kolbi pengen banget lakuin di masa kuliah awal-awal gitu? Kalau dari aku pribadi sebenarnya investasi-investasi yang aku lakuin aku rasa udah apa ya, udah cocok lah gitu. Dan misalkan aku disuruh balik pun aku akan tetap melakukan hal yang sama gitu. Cuman kalau misalkan disuruh balik, aku kayaknya pengen lebih konsisten aja gitu. Karena dulu dari awal rasa konsisten itu yang susah untuk bikinnya gitu. Kayak unkonsistensinya itu lumayan tinggi, banyak banyak lah distraksinya gitu. Jadi kayak penyesalan sekarangnya itu kenapa sih dari dulu nggak konsisten gitu. Makanya kayak kalau misalkan dikasih waktu buat balik, pengen konsistensi aja untuk belajarnya, untuk terlibat di dalam investasinya baik itu di instrumen saham atau apapun itu gitu.
Nah, kita udah sampai di akhir acara nih. Terima kasih banyak buat Kang Kolbi atas sharingnya hari ini terkait investasi buat mahasiswa. Bisa mulai dari berapa sih? Nah, dari Kang Kolbi sendiri ada closing statement nggak buat teman-teman yang nonton podcast ini sekarang? Oke, buat teman-teman semuanya, eh semangat untuk belajar terus. Jangan pernah coba, jangan pernah menyerah untuk apapun itu. Coba aja untuk lakukan investasi karena investasi itulah yang nantinya bakal membantu teman-teman juga untuk mendapatkan financial freedom ataupun kemapanan finansial di masa yang akan datang. Oke, sekali lagi makasih banyak ya Kak Kolbi yang udah meluangkan waktunya untuk hadir dan berbagi ilmu dengan kita hari ini. Semoga wawasan dan insight yang diberikan oleh Kak Kolbi bisa berguna untuk kita semua. Oke. Nah, sampai di sini aja buat podcast Meet with Young Investor 2.0 hari ini. Sampai jumpa di Meet with Young Investor 3.0.